Pemirsa, hingga hari ini timbunan sampah masih menumpuk di berbagai sudut kota Bandung. Padahal Wali Kota Bandung, Dada Rosada, pernah berjanji akan membersihkan sampah-sampah tersebut. Bau sampah sangat menyengat ketika kami mulai masuk di kota Bandung. Timbunan sampah berada di jalan-jalan utama, seperti di sepanjang Jalan Pasteur dan Jalan Sudirman. Walaupun dimasukkan ke dalam kantong dan ditutup oleh terpal, namun sampah ini menebar bau dan mengundang lalat. Alhasil timbunan sampah menjadi keseharian di kota yang berjuluk Kota Kembang ini. Namun warga terpaksa harus menutup hidung ketika lewat di kawasan ini. Warga Bandung saat ini menyebut kotanya sebagai Bandung Lautan Sampah. Sampah juga dibiarkan di jalan-jalan menuju perumahan dan pemukiman penduduk. Sudah 3 bulan lebih, sampah juga menumpuk di Jalan Cihampelas. Padahal kawasan ini adalah salah satu pusat perdagangan busana yang banyak dikunjungi oleh para pelancong. Dalam sehari, terdapat 4,5 juta ton sampah di Bandung. Bandung sudah dinyatakan sebagai kota darurat sampah. Namun janji wali kota membersihkan sampah belum juga dipenuhi. Pemirsa, beberapa warga yang kami temui menyatakan bahwa saat ini mereka sudah mulai ketakutan dengan beberapa penyakit seperti diare atau leptospirosis yang bisa ditimbulkan dari lalat dari tumpukan sampah ini. Dari Bandung, Jawa Barat, saya Lufiana dan Yoki Yusanto melaporkan. Wali Kota Bandung, Dada Rosada, menyatakan pihaknya sudah menyiapkan 3 tempat pembuangan akhir sementara. Namun rencana ini ternyata gagal. Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 20 Mei besok dikhawatirkan tetap akan disambut dengan tumpukan sampah di jalan-jalan Kota Bandung. Bapak pernah menjanjikan bahwa hari ini hari terakhir bersih dari sampah, tapi sampai saat ini sampah masih ada di Kota Bandung. Janji kesepakatan dengan Pak Bupati Garut yang menyatakan kita berdua bahwa memang bisa, karena memang sudah bisa. Sebagian warga pasti Bajing menyatakan siap untuk menerima sampah Kota Bandung selama 3 bulan. Tapi dalam pelaksanaan kemarin juga ada penjagalan gitu kan. Jadi terpaksa kita mencari lagi kalau memang Pasir Bajing tidak bisa. Yang semula Pak Bupatinya sudah mengizinkan dengan sebagian warga, dan kemudian juga ada warga kecil juga yang menjegal. Gitu. Siapa yang menjegal itu, Pak? Tidak tahu, pokoknya warga Republik Indonesia. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar akan memperkarakan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, bila tidak segera menyelesaikan masalah sampah. Menteri Lingkungan Hidup memberi waktu 2 bulan untuk Wali Kota Bandung untuk menyelesaikan masalah sampah. Apa yang dilakukan ya kita akan mempersoalkan lah sejauh yang dapat kita pegang secara hukum. Karena ini kan membahayakan penduduk ya, menimbulkan penyakit. Bukan sekedar kegenahan saja, tapi soal kesehatan. Jika dalam 2 bulan ini tidak segera dilaksanakan? Ya, kita akan menjaga perkara, ya paling pasti ada salahnya kan. Mungkin wali kotanya atau gubernur? Ya, wali kota, gubernur semuanya yang bertanggung jawab di sana. Pak, tim audit. Sejumlah perguruan tinggi sebetulnya telah mengusulkan teknologi pengolahan sampah kepada pemerintah Kota Bandung. Bagaimana teknologi tersebut dan mengapa sulit sekali diterapkan? Kita segera berbincang dengan peneliti soal sampah dari Universitas Islam Bandung, M. Satori. Selamat malam Pak Satori, terima kasih sudah bersama kami. Pak Satori, Pak Wali Kota punya waktu 2 bulan untuk menyelesaikan krisis sampah. Ini sudah sebulan lebih ya Pak ya? Anda punya masukan untuk Pak Wali Kota? Begini, menyelesaikan krisis yang sampah di pertama Bandung? saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kasus yang menimpa Kota Bandung ini jadikanlah sebagai momentum untuk merubah paradigma semua pihak begitu, termasuk Pemkot Bandung. Yang dalam hal ini seperti kita ketahui, sampah itu hanya berbicara dibuang, jadi wadah kumpul angkut buang. Ini artinya sebetulnya kalau polanya seperti ini hanya memindahkan masalah yang tadinya ada di tengah kota, kemudian menjadi masalah itu numpuk di TPA. Dan ketika TPA itu sudah penuh, kembali masalah itu akan muncul kembali. Oleh karena itu sudah seharusnya sekarang berpikir bagaimana caranya upaya meminimasi sampah itu. Apakah itu dengan sistem olah atau dengan sistem yang lainnya seperti itu. Ini kalau yang dibilang teknologi pengolahan sampah yang ditawarkan dari kalangan universitas itu apa? Begini, jadi sebetulnya dalam kondisi seperti sekarang ini berbagai cara sebetulnya harus dicoba dan diupayakan. Salah satu caranya adalah misalkan dengan cara seperti yang kami lakukan bersama teman-teman mahasiswa, LSM, kemudian juga beberapa perguruan tinggi lain adalah
mengupayakan sampah itu digiling di TPS, misalnya begitu ya, digiling dengan mesin-mesin yang kami pinjam, ada yang dari Unpad, dari ITB begitu ya. Hasil penggilingannya itu tentunya akan menghasilkan bahan baku kompos. Ini yang kemudian didistribusikan ke plant-plant kompos yang ada di Bandung dan sekitarnya. Dan plant-plant kompos ini mereka sudah membentuk suatu wadah, namanya itu Forum Masyarakat Peduli Sampah. Dan mereka siap menampung bahan-bahan baku kompos itu yang tentunya itu adalah dari sampah. Baik, tapi untuk kondisi Bandung saat ini yang sampahnya sudah begitu bertumpuk, apakah ini tidak terlambat untuk diterapkan? Apa yang bisa kita lakukan segera untuk menyelamatkan Bandung? Ya, paling tidak ini adalah upaya darurat yang mungkin itu harus diterapkan oleh Pemkot Bandung. Tapi begini, kalau kita lihat dalam konteks penanganan sampah darurat saat ini, saya kira Pak Wali Kota, kalau saya boleh memberikan saran, adalah harus membuat semacam terobosan baru. Seperti apa misalnya? Begini, pertama dari segi institusional misalkan, saat ini nampaknya Pemkot tidak hanya mengandalkan PD kebersihan. Ini dalam artian saya tidak mengecilkan PD kebersihan untuk tidak bisa mengatasi masalah ini, tapi paling tidak ada terobosan-terobosan institusional. Pak Wali Kota katakanlah memiliki tanggung jawab penuh mengambil alih persoalan ini, kemudian menginstruksikan semua pihak untuk apapun upaya yang ada di masyarakat itulah yang diakomodasikan. Tapi apa yang maksud saya untuk segera ini, apa yang akan terjadi kepada tumpukan sampah yang tadi kita lihat? Apa yang seharusnya dilakukan? Dibuang ke daerah lain kalau memang ada yang mau menerima atau bagaimana? Ya, itu salah satu cara yang dilakukan seperti yang tadi saya sampaikan itu. Itu salah satu contoh. Dan saya kira contoh-contoh seperti ini sudah banyak di masyarakat. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang juga sudah melakukan seperti yang saya lakukan walaupun polanya berbeda. Jadi seperti itu harusnya diakomodir oleh Pak Wali Kota yang dalam hal ini dalam rangka paling tidak meminimalkan persoalan sampah. Yang tentunya persoalan-persoalan lainnya tetap berjalan diatasi oleh Pemkot. Dalam hal ini adalah misalkan pencarian lokasi TPA baru dan sebagainya itu tetap berjalan. Tapi kalau kita hanya menunggu itu, sementara sampah terus berdatangan, ini kan malah persoalan itu menjadi menumpuk, begitu Mbak. Baik, dan idealnya untuk setiap kota itu ada TPA sendiri ya? Ya. Anda melihat ini salah satu buah dari Undang-Undang Otonomi Daerah ketika akhirnya mereka berbeda-beda, setiap daerah tidak mau menerima sampah dari daerah lain. Apakah menurut Anda ini masalah sampah ini tetap perlu ada di tangan pemerintah pusat? Saya kira enggak juga seperti itu Mbak. Jadi ini sebenarnya juga kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menangani sendirinya, menangani persoalan sendiri begitu ya. Tapi bukan berarti kemudian egoisme kedaerahan itu tidak mengabaikan konteks kewilayahan. Jadi memungkinkan setiap kota itu bekerja sama, misalkan dalam hal penanganan TPA. Ini yang kelihatannya termasuk Pemkot Bandung pun mengalami persoalan yang sama seperti itu Mbak. Baik, Pak Satori, terima kasih sudah berbagi masukan bersama kami malam ini. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, usai jeda pariwara berikut Metro hari ini masih akan kembali dengan berita tradisi Marsombu Sihol di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.